Kita akan lihat bersama apa saja yang menjadi hot news kita di pagi hari ini. Kita pantau bersama. Yang pertama ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengejutkan publik dan komunitas internasional setelah menyatakan bahwa batas terbesar dalam penggunaan kekuasaannya sebagai pemimpin negara hanyalah moralitas pribadinya sendiri. Pernyataan kontroversial ini disampaikan Trump dalam wawancara dengan The New York Times yang dipublikasikan di Kamis 8 Januari 2026 waktu setempat. Trump menegaskan tidak membutuhkan hukum internasional sebagai pembatasan langkah politik maupun militernya dan menilai bahwa standar moral pribadinya sudah cukup. Trump juga mengatakan ada satu hal yang bisa menghentikannya, yakni moralitas dan pikirannya sendiri. Serta menegaskan bahwa tidak berniat menyakiti siapapun. Saat ditanya soal kepatuhan terhadap hukum global, Trump menjawab bahwa hal itu bergantung pada definisi hukum internasional itu sendiri. Trump ini juga menyinggung pentingnya kepemilikan penuh wilayah strategis seperti Greenland. Ia menilai kepemilikan langsung lebih efektif dibandingkan sekedar perjanjian atau fakta militer. Isu Greenland ini menjadi sorotan karena Trump sebelumnya menyatakan keinginan menguasai penuh wilayah Arktik dan juga menuai kecaman dari negara sekutu. Trump juga kembali membela operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penggulingan Presiden Nicolas Maduro. Ia mengklaim langkah itu diambil karena ancaman nyata termasuk tudingan pengiriman anggota geng ke Amerika Serikat. Trump juga turut membahas China dan Taiwan serta mengaku telah menyampaikan kekhawatirannya kepada Presiden China Xi Jinping terkait potensi agresi terhadap Taiwan. Trump menyatakan yakni Xi Jinping tidak akan mengambil langkah tersebut selama masa jabatannya. Kita ke informasi atau berita hot news selanjutnya. Datang dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang menaikkan kontrak modifikasi senilai 20,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 330 miliar rupiah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pesawat strategis E-6B Mercury yang dikenal sebagai pesawat kiamat. Kontrak tersebut diberikan kepada Rockwell Collins Incorporation yang beroperasi sebagai Collins Aerospace Government System bagian dari RTX. Dana kontrak digunakan untuk memproduksi dan mengirimkan 3 kit modernisasi perangkat pemancar daya tinggi bagi armada E-6B. Dalam pemberitahuan kontrak Departemen Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikutip Kamis 8 Januari 2026 disebut kontrak ini mencakup produksi penuh peningkatan pemancar untuk armada E-6B. Pekerjaan akan dilakukan di Richardson, Texas dan ditargetkan rampung pada Juni 2027. Pendanaan proyek berasal dari anggaran pengadaan pesawat Angkatan Laut tahun fiskal 2026 dan tidak akan hangus pada akhir tahun anggaran berjalan. Program ini dikelola oleh Komando Sistem Penerbangan Angkatan Laut atau NAVAIR yang berbasis di Patuxent River, Maryland. Pesawat E-6B memegang peran krusial dalam sistem komando kendali dan komunikasi nuklir Amerika Serikat. Platform ini berfungsi sebagai penghubung udara antara kepemimpinan nasional dengan kekuatan strategis termasuk kapal selam rudal balistik dan unit rudal balistik antar benua. Kit modernisasi yang dipesan dirancang untuk meningkatkan sistem komunikasi daya tinggi termasuk dukungan frekuensi sangat rendah yang dibutuhkan dalam misi komando strategis. Namun Angkatan Laut Amerika Serikat tidak merinci spesifikasi teknis peningkatan tersebut dengan alasan keamanan operasional. Ya, kita ke hot news selanjutnya. Menteri Keuangan Purbahayudi Sadewa ini mengungkapkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di periode keduanya sejatinya tidak terlalu ugal-ugalan sebelum penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Purbaya menilai saat Trump pertama kali melancarkan perang tarif resiprokal di April 2025, kebijakan tersebut lebih bersifat gertakan kepada negara mitra dagang utama agar menerapkan perdagangan yang lebih adil. Menurut Purbaya, Trump ini membuka ruang perundingan meski kebijakan awalnya sempat mengguncang pasar keuangan global. Purbaya juga mengatakan bahwa IHSG nilai tukar rupiah sempat tertekan sebelum adanya penundaan kebijakan selama 90 hari. Saat itu pasar panik dan menilai bahwa ekonomi akan kacau balau. Namun ketika kebijakan tersebut mulai ditunda dan ruang negosiasi dibuka, tekanan pasar berangsur mereda. Trump juga bahkan mengajak negara mitra dagang utama termasuk Indonesia untuk merundingkan masalah tarif dagang tersebut. Selain itu, pasar keuangan juga kembali tenang
tekanan kurs rupiah ini berkurang dan IHSG juga kembali menguat, di mana Purbaya menilai langkah Trump tersebut merupakan strategi untuk menekan negara lain agar mau melakukan negosiasi perdagangan yang lebih menguntungkan oleh Amerika Serikat. Meski demikian, Purbaya menyayangkan langkah lanjutan Trump saat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beberapa waktu lalu. Ia menegaskan pendekatan negosiasi perdagangan dinilai lebih baik dibandingkan langkah keras dalam kasus Venezuela. Ya, kita ke hot news selanjutnya. Kita lihat ya, investor asing ini tercatat aktif mengkoleksi saham di Bursa Efek Indonesia di perdagangan Kamis 8 Januari 2026. Net foreign buy di seluruh pasar mencapai 950,2 miliar rupiah. Saham Aman Mineral International (TBK) menjadi yang paling banyak diborong investor asing dengan net buy 411,4 miliar rupiah. Sebagian besar transaksi asing pada saham Aman ini atau AMMN terjadi di pasar negosiasi. Di posisi kedua, saham Bank Rakyat Indonesia (TBK) juga menjadi favorit investor global. BBRI mencatat net buy foreign buy, ini net foreign buy 197,3 miliar rupiah dengan nilai beli 496,7 miliar rupiah dan jual 299,4 miliar rupiah. Selanjutnya saham Astra International (TBK) membukukan net buy asing sebesar 164 miliar rupiah, disusul Rukun Raharja (TBK) 138,6 miliar rupiah serta Petrosi (TBK) 122,3 miliar rupiah. Saham Bumi Resources juga masuk ke daftar meski diiringi aksi jual besar. Emiten batubara ini tetap mencatatkan net foreign buy 99,2 miliar rupiah. Selain itu investor asing juga memborong saham Barito Pacific (TBK) 80,5 miliar rupiah. Telkom Indonesia (TBK) 75,4 miliar rupiah, Surya Permata Andalan (TBK) 65,9 miliar rupiah, serta Merdeka Copper Gold (TBK) 65,6 miliar rupiah. Sementara itu indeks harga saham gabungan berbalik arah dan berakhir di zona merah, turun 19,34 poin atau 0,22% ke level 8.925,47. Di sesi pertama IHSG sempat menguat menyentuh level 9.000, namun memasuki sesi kedua indeks terkoreksi dan sempat menyentuh level terendah 8.918,41. Sebanyak 380 saham melemah, 328 saham menguat dan 250 saham stagnan. Nilai transaksi mencatat 28,78 triliun rupiah dengan volume 51,58 miliar saham dalam 3,71 juta transaksi.